Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Hari di sini. Kita hari ini akan belajar pelajaran TIK di kelas 5 ya. Sebelum kita beranjak untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran TIK mengenal Microsoft PowerPoint. Ada yang tahu sebelumnya tentang Microsoft PowerPoint ini apa? Jadi apa pengertian dari Microsoft PowerPoint ini? Microsoft PowerPoint adalah program andalan Microsoft yang digunakan untuk membantu pengguna mempresentasikan sebuah karya, hasil ataupun dokumen terkait. Nah, jadi di sini bisa kita pahami ya. Kalau Microsoft PowerPoint ini juga berguna sebagai media untuk mempresentasikan sebuah karya, hasil ataupun dokumen terkait. Nah, selain itu nanti ada juga fungsi dan kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah fungsi Microsoft PowerPoint. Yang pertama, dibuat untuk membantu mempresentasikan hasil kerja kalian. Di program ini kalian dapat menggunakan slide untuk memaparkan informasi kepada para audiens. Jadi yang pertama ini, ketika kita membuat suatu pekerjaan dan kita ingin menjelaskan kepada audiens apa aja yang harus dijelaskan, jadi bisa dijelaskan di Microsoft PowerPoint ini melalui beberapa slide. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk memaparkan hasil yang berasal dari berbagai tipe dokumen, baik angka, kata, hingga gambar. Jadi ketika kita ingin mempresentasikan ada angka, ada kata, hingga gambar pun bisa dimasukkan di Microsoft PowerPoint ini. Yang ketiga, kalian juga bisa memasukkan audio ataupun video ke dalam slide yang diinginkan. Jadi ketika kita ingin menunjukkan kepada para audiens audio, musik ataupun video ke dalam slide-nya, sangat bisa sekali. Jadi sangat luas jangkauannya ketika kita mempresentasikan sesuatu melalui Microsoft PowerPoint ini. Nah, yang tadi sudah fungsinya, sekarang manfaat dari Microsoft PowerPoint ini. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Pak, kenapa kok PowerPoint malah manfaatnya meningkatkan kepercayaan diri? Ya karena soalnya Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk presentasi, mempresentasikan kepada teman-teman, kepada audiens. Intinya kalian di depan menjelaskan kepada teman-teman kalian, mungkin bahkan ke audiens. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengolah kata baik, biar gimana di atas panggung tidak nervous gitu. Dan yang kedua, membantu mendesain slide menjadi lebih atraktif. Jadi di sini kalian kreativitasnya tidak dibatasi. Banyak sekali fitur-fitur yang nantinya akan kita pelajari juga yang dapat terlihat menarik
ketika ditampilkan kepada audiens, kepada teman-teman kalian nanti ketika presentasi. Jadi tidak ada batasannya untuk kreativitas di sini ya. Yang ketiga, membuat audiens lebih fokus dengan informasi yang ditampilkan. Yang dimaksud nomor 3 ini, ketika ada media, ada gambar di depan, saat kita menjelaskan sesuatu apapun, audiens akan lebih fokus. Jadi tidak kemana-mana, ada yang dilihat di depannya, yaitu PowerPoint ini. Ketika kita menjelaskan, audiens melihat PowerPoint yang kita jelaskan juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya mengenal fitur-fitur dari Microsoft PowerPoint ini. Oke, di sini yang pertama yaitu Office Button. Apa itu yang disebut Office Button? Yaitu icon-icon yang ada di pilihan menunya. Ada apa saja? Yang icon pertama ada icon new, yang kedua icon open, yang ketiga icon save, yang keempat icon save as, yang kelima icon print, yang keenam icon prepare, yang ketujuh icon send, yang kedelapan icon publish, yang terakhir icon close. Jadi di sini ada 9 icon ya yang ditunjukkan di sini. Nah, dari icon-icon tadi mungkin ada kalian yang bertanya-tanya juga, Pak, apa itu icon new, open, save, sampai seterusnya. Nah, ini adalah pengertian dari icon-icon tadi. Yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu, yang jago komputer, yang di rumahnya selalu pegang laptop, mungkin sudah familiar ya sama icon-icon ini. Nah, yang pertama tadi ada icon new. Pengertiannya membuat slide presentasi baru. New artinya baru. Open artinya membuka dokumen presentasi. Open bahasa Indonesianya buka ya. Jadi artinya membuka dokumen presentasi. Ketika kita sudah membuat presentasi terus udah kita simpan, bisa kita open lagi di icon open ini. Dan yang ketiga save, menyimpan dokumen presentasi. Ya kan, setelah kita bikin banyak sekali, udah selesai, pasti kita akan save karya kita tadi, presentasi kita tadi yang kita buat di Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada save as. Apa bedanya sama save, Pak? Sama-sama menyimpan sebenarnya. Nah, ini pengertiannya. Menyimpan dokumen presentasi sebagai file baru. Jadi ketika kita sudah save, terus kita ingin mengubahnya lagi. Ketika kita sudah memiliki file yang baru, file yang lama, terus kita edit lagi dan kita ingin nge-save tanpa mengganggu yang save-savean kita sebelumnya, kita bisa save as ini. Klik save as ini ya, biar menjadi file baru. Jadi ada dua file. Yang file pertama file yang lama, ketika sudah di save as, ada file baru lagi yang file baru diedit tadi. Yang selanjutnya ada icon print, mencetak dokumen presentasi. Ketika kita ingin mencetaknya sebagai mungkin menjadi buku, mungkin jadi kertas, kita bisa print di sini. Send itu artinya kirim.
Jadi pengertiannya mengirim dokumen presentasi. Ketika kita ingin mengirimkan dokumen kita yang kita buat Microsoft PowerPoint kita tadi, kita bisa kirim dengan menekan atau memencet, mengklik icon send ini. Publish yaitu melakukan publish dokumen presentasi. Publish ini kita menyebarluaskan, sama seperti halnya send, cuma publish ini lebih ke umum. Jadi kita ingin menunjukkan kepada umum, kita bisa publish ini mungkin di internet, di Facebook dan lain-lain. Nah, close ini artinya keluar dari program. Close sendiri artinya kan keluar. Jadi ketika kita sudah selesai semuanya, kita udah bikin new, terus udah kita save, udah selesai semuanya, kita bisa keluar dengan mencet icon close ini. Tapi jangan lupa ketika kita sudah mencet close ini, diharapkan sebelumnya udah kita save terlebih dahulu. Kalau kita udah menekan close tapi belum kita save, ntar editan yang udah kita buat tadi tidak kesimpan kalau sudah terlanjur close tapi belum di save. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung pelajaran. Itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Pak Ari harap mudeng ya dari pelajaran yang pertama tadi. Ini materinya cuma pengenalan saja, nanti setelahnya akan banyak lagi pelajaran selanjutnya yang mungkin akan membuat, terus belajar mengedit presentasi, gimana caranya, sampai yang terakhir nanti mempresentasikan dari hasil yang kita buat sendiri-sendiri di rumah dari Microsoft PowerPoint ini ya. Dan perlu diingat, Pak Ari tadi membuat video ini juga menggunakan Microsoft PowerPoint, jadi banyak sekali kegunaan dari Microsoft PowerPoint ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.